yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir pada malam perkawinan Mbak Diana dan Mas Hartono. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati untuk memulai ibadat malam perkawinan pada saat ini. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kami. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik kita mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percuma tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kami. Cinta kasih itu murah hati, cinta kasih sabar dan tawakal, cinta kasih tak megahkan diri, tak mencari keuntungan diri. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kami. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada malam yang kudus menjelang pernikahan Bernadetta Diana Nugrahwati dan Hartono, kita diundang ke rumah ini untuk bersama-sama memohon berkat kepada Tuhan agar semua persiapan yang telah direncanakan dalam rangka pelaksanaan pernikahan esok dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan sesuai dengan rencana. Pernikahan adalah hal yang sangat kudus. Oleh karenanya, marilah kita dukung dengan sepenuh hati ibadat pada malam hari ini dengan terlebih dahulu memohon ampun atas kesalahan dan dosa kita. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dan perbuatan dan dosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, pada para malaikat dan orang kudus, daripada saudara sekalian, supaya doakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu menuntun dan melindungi kita sampai ke kehidupan yang kekal. Amin. Kristus kasihanilah kami.
kepada saudara kami Bernadetta Diana Nugrahwati dan Hartono yang akan menerimakan sakramen perkawinan besok pagi. Berkenankanlah hadir di tengah umatmu sebagaimana Yesus putranya bersama dengan Bunda Maria dan para rasul di dalam perkawinan di Kana. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Tuhan Yesus Kristus yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan selama-lamanya. Bacaan pertama diambil dari kitab Tobit bab 8 ayat 4-7. Maka keluarlah semua orang dari kamar itu dan pintunya dikunci. Kemudian Tobia bangkit dari tempat tidur dan berkata kepada Sarah, "Bangunlah, Adinda, mari kita berdoa dan mohon kepada Tuhan kita, semoga dianugerahkannya belas kasihan serta perlindungan." Maka bangunlah Sarah, dan mereka mulai berdoa dan mohon, supaya mereka mendapat perlindungan. Mereka angkat doa sebagai berikut. Terpujilah Engkau ya Allah nenek moyang kami, dan terpujilah namamu sepanjang sekalian abad. Hendaknya sekalian langit memuji Engkau, dan juga segenap ciptaanmu untuk selama-lamanya. Engkaulah yang telah menjadikan Adam, dan baginya telah Kau buat Hawa istrinya, sebagai pembantu serta penopang. Dari mereka berdua lahirlah umat manusia seluruhnya. Engkau pun bersabda pula, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Mari kita menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Bukan karena nafsu berahi, sekarang Kau ambil saudariku ini, melainkan dengan hati benar. Sudilah kiranya mengasihani aku ini, dan dia, dan membuat kami menjadi Tuhan bersama." Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, melestari menyuburkan bumi, menggugah jiwa, sedarkan hati, obatkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu, matakan janji, bekerja di ladangmu, jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir hari. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu, matakan janji, bekerja di ladangmu, jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Haleluya, 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 haleluya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidaklah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dan kedua calon mempelai, Mbak Diana dan Mas Hartono, yang juga dikasih oleh Kristus, selamat malam berkat dalam. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memohon berkat, memohon rahmat agar jalannya pemberkatan pernikahan besok pagi dapat berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan rencana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, dalam bacaan pertama kita mendengar kisah tentang Tobia dan Sarah. Kita mendengar kisah Tobia. Tobia adalah anak dari Tobit dan Hana. Mereka dibuang atau ditawan ke Babel dan mendapat banyak cobaan. Sakit, matanya buta, dan hidup serba kekurangan. Babel menampakkan diri untuk menyimpan empedu dan ikan yang mereka dapat ketika mereka menyeberangi sungai Tigris. Nah, dalam perjalanannya, Tobia lalu berjumpa dengan Sarah. Tobia jatuh cinta pada Sarah. Tetapi Tobia takut karena Sarah sudah pernah bersuami 7 kali dan semua suaminya itu meninggal sebelum hari pernikahan mereka. Itu karena Sarah dikuasai oleh iblis. Dalam hatinya Sarah dikuasai oleh iblis. Tetapi atas bujukan malaikat itu, akhirnya Tobia mau menikahi Sarah. Sebelumnya Azaria atau malaikat Rafael itu meminta Tobia supaya membakar hati ikan, karena hati ikan dipercaya bisa mengusir setan. Lalu Tobia menuruti kata-kata malaikat Rafael.
Tetapi di sini selain melakukan hal tersebut, Tobias dan Sarah juga berdoa semalaman ketika pada hari pernikahan mereka. Doa yang tadi sudah kita sama-sama kita baca dan kita dengar dalam bacaan pertama, yang intinya meminta keselamatan Tuhan supaya Tuhan hadir senantiasa memberikan pertolongan dan menyelamatkan. Akhirnya juga Tuhan menyelamatkan dan memberi pertolongan sehingga tidak ada kematian lagi. Jadi Tuhan menolong melalui malaikat Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita semua juga memohon Tuhan, memohon pertolongan agar semuanya lancar. Selain semuanya lancar besok pagi, kita semua juga mohon agar perjalanan pernikahan antara Mbak Diana dan Mas Hartono juga selalu dilancarkan. Di sini kita juga mengandalkan Tuhan pada waktu yang tepat, dan juga pasti Tuhan selalu memberikan yang terbaik pada umatnya. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, pada bacaan Injil itu juga diungkapkan bahwa perkawinan Katolik tidak boleh diceraikan kecuali karena kematian. Sebetulnya disinilah letak perbedaan gereja Katolik dengan ajaran agama yang lain. Dalam pokoknya, dalam gereja Katolik itu pernikahan mempunyai 3 ciri utama. Yang pertama adalah terus-menerus, yang kedua monogam, yang ketiga adalah ikatan yang tidak terceraikan. Terus-menerus artinya bahwa seumur hidup pasangan itu akan terikat pada perkawinan, akan terikat pada ikatan perkawinan mereka. Lalu yang kedua monogam, itu artinya 1 istri, 1 suami. Bukan 1 suami 2 istri, atau 1 istri 2 suami, atau bahkan 1 untuk semua kayak SCTV. Nah, itu diharapkan bahwa pernikahan Katolik itu 1 suami dan 1 istri. Lalu pokok yang ketiga adalah ikatan yang tidak terceraikan. Karena di sini adalah Tuhan sendiri yang sudah campur tangan dalam ikut andil dalam pernikahan itu. Ya, maka suami istri dituntut untuk saling setia satu sama lain. Seperti Tuhan juga sudah setia kepada kita umatnya dengan menghadirkan putranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah umat manusia. Dan juga Tuhan Yesus Kristus juga sudah setia pada kita manusia. Itu bisa kita lihat, kita dengar, dan kita hayati ketika perjalanan salib. Tuhan Yesus dengan setia memanggul salibnya sampai ke bukit Golgota. Mbak Diana dan Mas Hartono sekarang mungkin besok kalian berdua, atau itu bukan lagi 2 tetapi 1, ya, sudah menjadi
pasangan suami istri. Mungkin saya bisa mengulang lagi bahwa dalam menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri adalah kita diharapkan atau mungkin kita bisa menjadikan suami atau istri kita itu sebagai sahabat, sebagai kekasih, dan juga sebagai belahan jiwa. Karena kalau kita menganggap istri kita atau suami kita sebagai sahabat, mungkin itu kalau dengan sahabat kita bisa curhat, kita bisa belak-belakan, kita bisa mengungkapkan segala keluh kesah kita. Nah, pasti sahabat kita juga memberikan kita solusi, menguatkan kita. Nah, kalau kita menjadikan suami atau istri kita sebagai sahabat, maka pasti kita akan saling terbuka, saling menguatkan. Dan sebagai seorang sahabat, mungkin ketika sahabatnya itu melakukan hal yang salah, pasti juga ditegur. Nah, itu sebagai sahabat. Dan juga suami istri sebagai kekasih. Kalau kita setiap hari menganggap istri atau suami kita sebagai seorang kekasih, saya yakin dan percaya bahwa semuanya terus-menerus akan terasa indah. Karena kalau kekasih ketika kita pacaran itu tidak ketemu semenit saja seperti satu hari. Ya, anane mung tresno. Ya, jadi segala persoalan dalam kehidupan rumah tangga ketika kita menganggap istri atau suami kita sebagai kekasih, maka semuanya akan mudah kita selesaikan dengan kemesraan, dengan ikatan yang erat, maka semuanya akan mudah kita selesaikan. Dan juga mungkin kita menjadi, kalau sama kekasih, sama pacar itu, wah, tidak mau menyakiti. Nah, mungkin seperti itu sebagai seorang kekasih. Lalu yang ketiga, menjadikan suami istri itu sebagai belahan jiwa. Belahan jiwa berarti satu bagian dari jiwa kita, setengah bagian dari hati kita itu sudah menjadi milik suami atau milik istrinya. Nah, di sini kita bisa saling menguatkan, saling meneguhkan. Kalau suami tanpa istri rasanya seperti burung yang tidak punya sayap. Kok susah? Seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kita menganggap suami atau istri kita sebagai kekasih, atau kalau Jawanya si garing nyowo, nah maka yakin bahwa segala masalah, segala sesuatu dapat kita hadapi bersama-sama. Maka inti dari perenungan pada malam hari ini adalah saya mengucapkan selamat kepada Mbak Diana dan Mas Hartono. Semoga proses untuk pemberkatan pernikahan besok pagi dapat berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua, jadikan suami atau istri atau pasangan kita sebagai sahabat, kekasih, dan belahan jiwa. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, malam ini adalah malam yang suci bagi keluarga, terlebih bagi calon pengantin
Bernadetta Diana Nugrahwati dan Hartono. Malam ini kita akan bersama-sama memohon berkat dari Allah, Raja dari segala raja, dan juga memohon restu dari para malaikat, para kudus di surga, dengan doa litani kepada para kudus. Kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami, para malaikat Allah yang kudus, doakanlah kami, Santo Yusuf, doakanlah kami, Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami, Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami, Santa Maria Magdalena, doakanlah kami, Santo Ignatius dari Antioquia, doakanlah kami, Santa Bernadetta, doakanlah kami, Santa Agnes, doakanlah kami, Santo Perpetua dari Felicitas, doakanlah kami, Santo Agustinus, doakanlah kami, Santo Franciscus Saverius, doakanlah kami, Santo Yohanes Maria Vianney, doakanlah kami, Santa Teresia, doakanlah kami, Santa Elizabeth, doakanlah kami, Santo Benedictus, doakanlah kami, Santo Antonius,
Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Ketika menghadapi kehidupan ini,